Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta pembekalan Nusantara Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Diogeswara Suharto selaku Kepala Puskesmas Naringgul. Saya bersama rekan-rekan akan memberikan gambaran terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas Naringgul, baik kegiatan preventif, promotif, dan kuratif. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal di penempatan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Sanjaya. Di Puskesmas Naringgul, saya sebagai administrasi keuangan. Kali ini saya perwakilan dari tim admin, yang mana dalam akreditasi tim admin itu ada di bab 1, 2, dan 3. Untuk sekilas tentang apa saja yang ada di admin. Admin itu berhubungan dengan segala bentuk dokumen, kevalidan data, dan mengenai SK, kepegawaian, dan SOP,
pengendalian dokumen itu semuanya ada di admin. Dan untuk kelengkapan lebih detailnya, mari kita lihat paparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaya Wardianti. Saya di sini bertugas sebagai penanggung jawab UKM di Puskesmas Naringgul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyusunan dokumen akreditasi yang sudah kami terapkan di Puskesmas Naringgul. Untuk instrumen akreditasi untuk UKM itu berada di bab 4, 5, dan 6. Ada apa saja di bab 4, 5, dan 6? Untuk bab 4, kita akan menjelaskan mengenai upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi sasaran atau disebut juga UKMBS. Untuk bab 5, kita menjelaskan mengenai kepemimpinan dan manajemen di UKM. Kemudian untuk bab 6, kita lebih menjelaskan kesesaran kinerja UKM. Berikut penjelasannya. Nah, adik-adik, sebelum membuat dokumen akreditasi, pahami dulu, salah satunya adalah 1. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi sebagai tata naskah yang diterapkan di Puskesmas Naringgul. Keduanya tentu saja instrumen akreditasi Puskesmas. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni harus melakukan pembagian tugas baik di setiap pokja, di per orang, maupun sebagai pelaksana dan pelaksana program. Kemudian harus memahami penomoran dan aturan pengetikan dokumen. Sebagai tipsnya, buatlah sistem penomoran yang semudah mungkin sesuai dengan tata naskah. Dan juga tidak kalah penting nih di UKM, harus paham mengenai cara penyusunan dokumen SPO, kerangka acuan, hasil pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, ada apa saja jenis dokumen di UKM? Untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut, tentu saja kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di UKM. Apa saja kegiatannya? Di antaranya yang pertama, kita harus melakukan identifikasi harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan Puskesmas. Tetapi untuk perencanaan Puskesmas tidak hanya pada identifikasi harapan dan kebutuhan saja. Kedua, berdasarkan dari cakupan kinerja Puskesmas pada tahun berjalan, kemudian ditambah lagi dengan program-program strategis yang ditargetkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita juga rutin melaksanakan pra-SMD, SMD, dan musyawarah masyarakat desa. Tentu saja di sini pra-SMD merupakan salah satu faktor penting sebelum kegiatan SMD, di mana dalam pra-SMD ini kita memutuskan masalah apa nih yang akan diangkat selama SMD. Setelah kita SMD, kemudian melakukan musyawarah masyarakat desa. Nah, selanjutnya di sini juga tim perencana Puskesmas beserta program-program membuat perencanaan Puskesmas. Nah, di sini juga kita setelah melakukan perencanaan nih, kita harus melakukan sosialisasi. Kemana saja sosialisasinya? Yang pertama, sosialisasinya kepada sasaran, kemudian kepada lintas sektor terkait, dan kepada lintas program terkait.
kegiatan lainnya tentu saja kita melakukan penggerakan dalam logmin lintas sektor dan logmin bulanan puskesmas, dan juga kita melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan. Kemudian setelah kita melaksanakan kegiatan, kita harus melakukan umpan balik. Umpan balik yang kita terapkan itu dengan dua cara. Yang pertama dengan kotak saran posyandu, dan yang keduanya dengan kuesioner umpan balik. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan kegiatan, tentu saja pelaksana program harus melakukan monitoring selama pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pencapaian tujuan, apakah sudah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dan apakah sesuai dengan perencanaan. Selamat menyaksikan di tayangan berikut. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan di penempatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan secara garis besar apa saja standar penilaian akreditasi yang menjadi ruang lingkup UKP. Seperti saya jelaskan di awal tadi, UKP itu memiliki 3 bab. Ya. Bab 7 itu berjudul layanan klinis berorientasi pasien. Bab 8 manajemen penunjang layanan klinis. Bab 9 mengatur tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, dalam masing-masing bab ini terdiri dari beberapa elemen penilaian yang mana nantinya kita harus penuhi elemen penilaian tersebut satu persatu. Di dalam bab 7 itu terdiri dari 10 elemen penilaian. Nah, yang pertama itu mulai dari pendaftaran, yang kedua pengkajian awal, yang ketiga keputusan layanan klinis, yang keempat rencana layanan, yang kelima rencana rujukan, yang keenam itu pelaksanaan layanan, yang ketujuh pelaksanaan anestesi dan pembedahan, yang kedelapan penyuluhan dan pemberian pendidikan kepada keluarga pasien, yang kesembilan pemberian makanan dan nutrisi, yang kesepuluh pemulangan dan tindak lanjut. Pelayanan kita sehari-hari itu diatur di dalam bab 7, mulai dari pendaftaran tadi sampai ke pemulangan pasien begitu. Lalu di bab 8 yang berjudul manajemen penunjang layanan klinis, di sini mengatur tentang layanan-layanan yang menunjang kepada pelayanan klinis atau pemeriksaan klinis. Contohnya pada bab 8 ini terdapat 7 elemen penilaian. Jadi yang pertama itu ada pelayanan laboratorium. Itu kita tahu pelayanan laboratorium termasuk layanan penunjang kepada pelayanan klinis. Jadi seluruhnya diatur di bab 8. Lalu yang kedua layanan obat, yang ketiga layanan radiodiagnosis, yang keempat layanan manajemen informasi dan rekam medis, yang kelima manajemen keselamatan lingkungan, keamanan lingkungan, lalu yang keenam manajemen peralatan, yang ketujuhnya manajemen sumber daya manusia. Oke kawan-kawan, yang terakhir yakni bab 9 yang berjudul peningkatan mutu dan keselamatan pasien, di mana di bab ini kita di puskesmas diwajibkan membuat standar mutu secara internal, yang mana standar mutu ini akan dilakukan penilaian secara periodik. Lalu hasil penilaian indikator tersebut akan dijadikan acuan untuk melakukan perubahan-perubahan di puskesmas agar terjadinya peningkatan mutu di puskesmas. Nah, untuk di bab 9 ini terdiri dari beberapa elemen penilaian. Yang pertama mengatur tentang tanggung jawab tenaga klinis terhadap mutu. Jadi tanggung jawabnya terhadap mutu layanan klinis tadi terhadap indikator-indikatornya itu dibuat peraturan. Lalu yang keduanya pemahaman pelayanan klinis. Pemahaman pelayanan klinis atau tenaga klinis terhadap indikator-indikator mutu tersebut. Lalu yang terakhir ini pengukuran mutu layanan klinis. Jadi setelah ditetapkan indikator tadi, dilakukan penilaian terhadap mutu layanan klinis di Puskesmas Naringgul. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Gimana nih? Teman-teman, sekarang kita akan mencoba penginputan data melalui aplikasi Keluarga Sehat. Alamat webnya keluargasehat.kemenkes.go.id. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita akan masukkan username sesuai dengan alamat puskesmas kita masing-masing. Setelah kita masukkan username dan password, maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nah, karena kita akan melakukan penginputan data, maka kita akan pilih data rumah tangga. Nah, di sini akan muncul nanti data-data yang telah pernah kita entry. Nah, sekarang kita akan melakukan penginputan data, maka kita akan pilih tambah. Nah, di sini kita tinggal mengisi tanggal pengumpulan data sesuai tanggal kita pengisian sekarang. Selanjutnya pilih kelurahan atau desa, desa mana yang kita lakukan survei. Tinggal mengisi RT dan RW. Selanjutnya, nomor urut bangunan rumah. Nomor urut bangunan rumah yang dimaksud di sini adalah nomor urut dari data survei kita. Jadi nomor urut di sini bukan nomor urut bangunan yang ada di rumah atau yang ditempel di rumah. Nah, selanjutnya untuk nomor urut keluarga. Nah, nomor urut keluarga di sini adalah nomor KK atau kartu keluarga, di mana di dalam satu rumah itu jika ada yang tinggal 2 keluarga, maka untuk penginputan berikutnya menggunakan nomor urut bangunan yang sama, tetapi untuk nomor urut keluarganya nanti dikasih 002. Nah, sekarang karena ini bagian keluarga pertama, maka kita isi 001. Nah, setelah kita isi, selanjutnya pengisian data yang kedua itu keterangan keluarga. Itu nama kakak, jumlah anggota keluarganya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian kuesioner. Nah, ini kita tinggal memindahkan hasil survei kita ke kuesioner yang ada di sini. Setelah kita isi, kita klik selanjutnya. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu pengumpulan data, di mana nama pengumpul data dan nama supervisornya ini sudah terisi otomatis, yang mengisi ini adalah adminnya. Nah, selanjutnya,
anggota rumah tangga. Di sini ada jumlah anggota rumah tangga 3 orang yang kita isi tadi. Sekarang kita tinggal masukin data namanya. Nah, karena nick-nya ini belum terisi, maka kita akan melakukan pencarian nick. Nah, kita pilih generate nick. Maka nanti akan timbul nick-nya secara otomatis. Nah, nick ini belum terdaftar di Dukcapil. Nah, jika sudah terdaftar di Dukcapil, kita tinggal masukin nick yang sudah ada. Terus kita cari nick. Nah, maka data ini akan terisi secara otomatis. Dan data ini akan terisi secara otomatis. Kita simpan data anggota rumah tangga. Begitu juga untuk 2 anggota keluarga yang lainnya, kita isikan dengan cara yang sama. Jadi untuk anggota keluarga berikutnya tidak perlu diisi lagi nick-nya, dia akan terisi secara otomatis. Cukup mengisi nama, tanggal lahir dan jenis kelamin, dan data-data yang lainnya. Nah, setelah kita melakukan pengisian data keluarga, kita klik selanjutnya. Nah, di bagian 5 akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita mengisi survei. Nah, isi survei ini merupakan data yang ada di kuesioner. Jadi tinggal memindahkan hasil survei kita ke dalam ini. Nah, lakukan hal yang sama kepada anggota keluarga lainnya. Oke, setelah semuanya isi surveinya setelah kita isi, maka kita tinggal melakukan proses nilai IKS. Nah, di sini nanti akan muncul nilai IKS-nya. Nah, cukup sekian untuk penginputan datanya. Semoga bermanfaat. Survei mawas diri adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat setempat di bawah bimbingan kepala desa atau kelurahan, petugas puskesmas, dan bidan di desa. Yang dulu ini tahun kemarin Pak Ambar ya, tentang masalah ini kemarin Pak Ambar apa tuh? Lupa. Kalau sekarang masalah apa nih? Gimana keadaannya, apa yang harus kita lakukan, nanti gitu aja sih Pak. Oh enggak, ini mungkin saya harus ngumpulin ini ya? Ya kalau bisa mah diharapkan nanti dilakukan oleh warga Bapak nanti melakukan cek-cek ke lapangan lah nanti. Cek dulu, sama-sama gitu. Ya sama-sama dengan warga masyarakat Bapak. Aduh, gimana ya, harus sekarang tuh gimana? Ini udah jam berapa nih? Wah kayaknya nggak bisa nih kalau jam segini. Gimana kalau besok nih? Besok boleh Pak. Nanti saya hubungi salah satu warga biar beliau ngasih tahu yang lain gitu. Boleh Pak, besok kira-kira di jam berapa itu rumah Pak? Di kantor RW. Ya udahlah di rumah saya aja dulu. Nah, besok kumpulin ya. Jadi bentar ya. Ya boleh Pak. Diminum dulu lah. Aduh. Enggak usah. Nggak ada ini airnya. Kopi asli sini ya Pak ya? Hah? Asli sini ya? Wah ini mah produk ini. Nanti ya. Ayo. Ini habis Gak ada disuguhin ya. Assalamualaikum. Ya. Gini, besok kan ini ada dari puskesmas seperti yang tahun kemarin.
kita SMD ya, SMD. Jadi mungkin cari permasalahan tentang kebersihan di kampung kita. Ya gini aja kan, kita harus kumpul, tapi sekarang nggak bisa sih kalau udah jam segini. Mungkin besok jam 9 aja ya. Gini, kasih tahu yang lain warganya, besok kumpul di rumah saya aja. Ya maaf ya, minta tolong sama yang lain, dikasih tahu aja lah, biar besok kumpul. Mungkin dari puskesmas juga setengah 9 lah udah di rumah saya, sambil ngopi bareng aja lah. Ya. Makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya udahlah, besok kan tadi saya salah satu warga udah dihubungi. Boleh, Pak? Biar besok bisa kumpul di rumah saya di sini. Sekitar jam berapa itu besok, Pak? Jam 9-an aja lah. Jam 9. Jam 9. Jadi kalau terlalu siang juga saya juga mau pergi, mau ada acara gitu. Nanti jam 9 besok. Kita ke mungkin cek lokasi yang di kampung sini aja lah, mungkin pembuangan sampah yang lain, mungkin dari puskesmas bisa menyimpulkan lah keadaan kampungnya. Tapi sebelumnya saya terima kasih Bapak sudah datang lah di kampung saya. Mungkin kedua kali sebetulnya, tahun kemarin juga ada, tapi bukan masalah cashless tahun kemarin. Masalah apa kemarin itu, Pak? Masalah pendataan apa gitulah, lupa gitu. Tapi udah dilaksanakan ya, Pak ya? Ya alhamdulillah gitu sebagian, tapi kan ya yang namanya kebiasaan mah agak susah gitu, cuma bertahap lah gitu. Tapi setidaknya udah mencoba lah gitu ya, Pak ya? Ya alhamdulillah gitu, sebagian warga mah udah melaksanakan. Gimana nih, mau makan dulu nih? Nggak usah, Pak. Ke rumah saya aja dulu tuh. Lanjut aja lah. Mau lanjut? Dulu. Oh, nanti ada kampung lain juga? Iya, masih ada banyak yang dikunjungi. Oh ya. Ya udah, Pak. Masih ya? Pamit dulu, Pak. Yuk. Nanti besok jam 9 ya, Pak ya? Iya, siap. Ya, Pak. Terima kasih ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Yuk. Banget nih. Alhamdulillah, Pak. Yang kemarin ya. Pagi ya. Dari sore jam berapa nih? Oh, jam 7 tadi, Pak. Oh ya. Aduh, ini pintu rumah nggak dibuka nih, Pak. Oh iya. Nggak apa-apa, di luar aja lah, Pak. Di mana nih? Di sini aja lah. Lanjut dulu ya. Nanti sambil kalau ke rumah, Pak. Sampai nunggu warga ya. Iya. Ya duduk aja dulu. Boleh, Pak. Masih pagi nih. Jadi gimana, Pak, ditawarkannya ke sini hari ini? Oh, tadi udah pada di warung sebagian. Saya teleponnya. Ma, air ma buat ini ada dari puskesmas nih. Iya, nggak usah. Sudah, Pak. wah kerjaan ini udah di. Nanti saya telepon dulu ya. Oh iya, Pak. Gini Bu, kemarin sebetulnya udah ngobrol saya sama ini petugas Pak Busra ya. Iya. Pak Busra, ya mau lihat-lihat keadaan kampung kita. Ini Bu, kemarin udah kita sama Bapak rencana mau mengadakan kegiatan survei mawas diri, kan? Nah, Tujuan dari kita melakukan survei mawas diri adalah mengumpulkan data masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku. Setelah itu kita melakukan pengkajian dan menganalisis masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku. Setelah itu, kita menginventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan. Dan yang terakhir, diperolehnya dukungan kepala desa, kelurahan, dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. nah itu tujuannya dari survei mawas diri. Nah, mungkin nanti ibu-ibu melakukan pendataan di lapangan, terus nanti setelah pendataan nanti kita melakukan pemetaan atau nanti kita melakukan perankingan. Kira-kira apa yang mau kita angkat terlebih dahulu, mau kita selesaikan. Nah, setelah itu nanti baru kita ada namanya MMD ya, musyawarah masyarakat desa. Nah, berarti ibu-ibu udah pernah melakukan itu. Nah, nanti di berikutnya baru kita mau melakukan kegiatan apa untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin untuk sekarang mah cukup itu aja dulu. Ya diharapkan sih kalau bisa hari ini bisa nggak ibu mau melakukan ke lapangan langsung. Sudah dihubungin tadi, bukannya yang lain? Oh, sudah Pak. Udah ketemu di ini aja lah. Yang punya rumah juga udah siap gitu. Ya kita sebelum berangkat lah, ayo makan dulu. Ya, Rupanya. makasih ya Pak. Rumahnya Pak Ade ya Bu Santi ya. Ya, gimana ya?
sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang sudah saya lakukan di Puskesmas Naringgul dan wilayah sekitarnya mengenai program STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat yang dimulai dari IMAS, pemetaan, monitoring evaluasi hingga dengan verifikasi. Berikut tayangan yang sudah kami siapkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat dilaksanakan di kedokteran masing-masing. Terima kasih untuk perhatiannya. Jagoan lah gitu dong. Perkenankan kami menyampaikan safety briefing sebagai salah satu standar keselamatan yang kami terapkan di GOR Desa Cinerang. Selamat pagi. 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 Sayang kamu, cinta kamu. Ngising bahasa orang tuh. Apa modal itu? Warna yang dikeluarkan itu apa? Tai. Tai ya? Iya. Berarti tai itu dibuang ke balong. Iya. Dan yang di balong itu ada ikan. Iya. Terus kita makan. Iya. Saya mau tahu di mana aja Bapak Ibu yang buang air besar sembarangannya, kan disalurkan ke balong. Itu siapa ya? Bapak RT. Bapak RT atau Bapak desa? Pak RT, tolong petakan rumah ibu-ibu kita yang ada di sini. Jalannya, apa namanya? Sekolahnya. Dan di mana balong tersebut? Saya mau tahu balong itu di mana. Kang tenenya. Banyak rumahnya ke tadi ya karena balong. Eta mah didinya. Apa di handap? Oh, ini rumah itu kadang kaditunya. Menuju ke balong tempat mereka membuang tinja sembarangan. Yuk kita lihat. Mel dia minum tai ya. Buka dulu. Mereka jeruk. Minum tai. Yen, keren. Lihat ya, ini diminum lagi.
Nah, kita berharap kena tai. Sekarang kaki lalat ini kita taruh ke tempat tai tadi ya. Iya. Oh, buat tai na eh. Nah, Teh, kayak tutup belah kulon teh. harus nyampe ya. Harus nyampe ke dalam. Teh, belah itu ke kulon. Nggak bisa karena tukangnya ke tukang we, dah osok na tukang lagi. Awas jatuh, Neng. Mau tanggung jawab lah. Dikerot. Ah, cabut. Jorok teh kalau bisa. Nih ya, udah kena ini kah tai tadi? Nih, gaya tadi kan. Teh, uyup enak wadi teh. Ini udah masuk ya kaki lalat tadi, rambut Ya. saya tadi. Pak minum lagi dong. Jorok Enggak bisa. Ada itu uyup, gagal. Ini sudah tercampur dengan tai. Yang tadi Bapak buang ke sini. Ini masih terlihat bersih. Ya. Iya. Masih mau minum ini? Enggak. Kenapa tidak seperti itu mau nggak mau? Kenapa tidak mau minum ini? Iya, kenapa? Ini masih baik, masih bersih. Kelihatan bersih ya, Ya. tetapi sudah terkontaminasi dengan tai-tai tadi. Begitu juga lah ikan yang sudah dimakan. Itulah makanya kita bisa diare, penyakitan. Memang nggak sekarang kelihatannya toh. Nah, masih mau seperti ini? Enggak ya? Masih mau? Enggak. Masih Enggak. tidak? Tidak. Tapi tanpa sadar. Iya. Jadi Bapak Ibu, makanya tadi 5 pilar, yang ketiga itu adalah pengelolaan makanan dan minuman. Tanpa kita sadari, makanan yang kita olah di dapur itu kan terkadang tidak tertutup. Datang lalat dari sini terbang ke dapur ibu, hingga ke makanan tersebut, dan makanan itu kita makan. Di sana ada alur kontaminasinya. Ayo kita contohkan. Iya. Buang ini ya, jangan diminum lagi. Terus kan itu bisa gering teh ya teh. Itu bisa kena cai si beri teh. Nah, ini dia. Nah, itu. Mulai Ya. buang berak. Ini ya, ini taiknya Ya. dimakan oleh tikus. Setelah ini Ya, Salat. tikus. Itu lalat. Yang mana lalat? oh, wah lah. Pan tikus. Borit. Salat itu kuburan. Kuburan. Kuburannya tuh gimana Nanti. sama ibu? Ini kuburan di sini. Setelah Panah. sakit mati. Panah. Hujan. Masuk ke air. Pakai tangan. Sesudah pakai tangan, pakai lagi sini. Makan. Makan. Yang itu sudah makan. Modal. Sakit. Manusia sakit, yang ini sakit, ya. Yang ini sakit. Sok dijelas. Makan, ini dimakan, yang ini sakit. Ternyata Ya. ada yang 4. Satu rumah 3 orang. 3 orang ini berapa kilo taiknya? Berapa mangkok kira-kira? Bayangkan lagi di dalam mangkok bakso. 3 kilo. 3 kilo? Batuing. Satu orang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari program Perkesmas ya, untuk perawat yang di desa atau di puskesmas, ngajak deui, ya. Diingatkan sok. Ngahayukeun deui data kunjungan rumah untuk kelengkapan akreditasi. Jawab ku gue sudah ditanya laporan Perkesmas mana aing di desa Nagaya mana dilaporkeun. Ya, di ayeuna di bulan September abdi boleh dibagikan dari formatna. Biasa kunjungan 4 kali dalam sebulan. Kayak laporanna tiap tanggal 25 dikempelkeun abdi. Kayak direkap dinasnya dah teruskan wae Perkesmas Naringgo banyak mati suli deui terus 2 kali. Ya nama orang semat deuynya perawat. Siap? Siap. Kan duaan disebut siap teh? Siap. Siap. Alhamdulillah. Mohon sakit itu disimpulin. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Perkesmas. Dokter, mau ada yang disampaikan? Cukup. Ya. Kalau nggak ada, saya mau ada sedikit. Yang Umi, mohon ini. Saya cuma mau mengingatkan aja untuk kunjungan BPJS, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Posyandu kan tiap bulan ada posyandu kan? Itu emang tidak ada yang punya BPJS? Ada. Ada tulis? Ya. Ini yang diingatkan balik terus kalau ada kegiatan diusahakan yang berhubungan dengan kesehatan dan puskesmas. Seperti kemarin kan bisa ya. Mohon perhatiannya untuk Ibu Midan. Dan ini mungkin untuk UGD juga ya. Yang berkaitan dengan sampah medis, Bu Valen, saya ada bingung di untuk mengolah kasa. Kasa kan biasanya di Ponete standar PI-nya mah harus direndam dulu kan sama. Tapi kadang-kadang saya menemukan sampah yang masih berdarah, kasa masih berdarah di sampah gitu. Dan dicampur dengan sampah non medis gitu. Jadi sepakat saja ini mah untuk Ponte juga, untuk UGD juga. Itu teh Bu Valen mau digimanain? Maksudnya kan kalau dulu pernah saya itu mah harus ada tempat sampah yang tertutup, jadi nanti dikedinasin gitu. Nah untuk puskesmas kita mau seperti apa? Untuk kasa, soalnya ayah rada-rada gimana gitu kalau untuk kasa. Kan sekarang udah IPA juga kita, jadi kalau IPA-nya sudah bagus, sementara sampah medis yang banyak dari masih eta gitu. Nah kita bikin kesepakatan, apakah mau direndam dulu sama klorin, kemudian diperut, terus dimasukkan karena sampah tertutup atau gimana? Itu sama juga kayaknya UGD juga sama. Kalau UGD biasanya dibuang ke mana ya Kak? Kita samakan sampah berdarah-darah itu yang dikasa atau gini dulu atunya Bu Valen, sekarang Bu Valen nyediain tempat sampah yang tertutup, kita ikuti prosedur sederhana dulu, direndam sama klorin, langsung dikeringkan, disimpan di sampah tertutup. Berarti Bu Valen harus menyediakan sampah tertutup. Ya, setuju atau kumaha? Di sana ada, udah ada. Di mana? Di Pone juga 2, tapi itu teh kalau nggak salah. Maksudnya membuangnya nanti kemana gitu? Kan ada medis. Jadi darahnya itu yang untuk sampah medis yang terinfeksi dengan darah, itu kan kita sudah punya IPAL. Jadi itu sudah ada alirannya ke yang wastafel di Ponet. Nah, jadi yang berhubungan dengan darah itu bisa dibersihkan dulu di wastafel itu. Dan sampahnya itu perban ya? Berbentuk kasa atau perban itu setelah sudah bersih darahnya boleh dibuang ke sampah medis yang berwarna kuning. Jadi alirannya itu sudah langsung ke IPAL dia yang terinfeksi darah. Yang dari lab juga seperti itu. Ya, khusus yang Ponet sama yang lab itu sudah langsung dialirkan ke IPAL. Jadi gimana? Makanya itu kan ada kemarin diatur untuk PI ya. Nah, itu kan kalau bisa dibersihkan di bagian yang sini, di belakang di Ponet. Untuk itu Ibu Bidan juga kan situ ada dapur ya, ada dapur 2.
Kalau bisa yang untuk mengalirkan darah itu jangan dicampur dengan pembuangan kayak habis makan sebelah atau yang berminyak-minyak. Itu nggak boleh, soalnya IPAR itu kelemahannya di lemak, nanti dia nggak beroperasi gitu. Dan satu ada tambahan ya, yang tadi kan maksud tutinnya kayak lamun tos dicuci harus bisa balik kamanakeun eta terus itu abdi meninggali di puskesmas lain, jadi tiap puskesmas itu membeli tong yang sakit atau orang. Nah, jadi misalkan itu udah dibersihkan, masukkan ke sana dan itu kan nanti dibawa. Teman-teman, program-program yang barusan disebutkan ada kegiatan-kegiatan, jangan lupa kerangka acuan kegiatannya dan SOP-nya. Karena mau tidak mau itu harus ada di akreditasi, daripada nanti pas mau survei kita bikin ya dari sekarang aja dibikin sedikit-sedikit seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eka. Untuk acara selanjutnya mangga ke program prokes kepada Ibu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan. Pada kali ini saya akan memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan pelaporan prokes dan PISPK. Di kala pasien dirujuk, tanya keterangan, kadang-kadang dirujuk ke mana, terus ngerujuk nasahas, pados abdi biasa konfirmasi dapilnya, terus dari anu piketna kadang-kadang gelapnya, cara nyalakeun gidan, nami gidan di pinggirna, kayak wae teh. Tapi anu atos mah hatur nuhun teh acan ya. Magi abdi komentar teh, nuhun. Tara diserat nami gidanna, jadi di kala aya ieu teh saha itu piketna walaupun ada dina jadwal aya ge tapi kan biasa lilengan. Terus deui prarujukan di lebetan kayak nama eta teh nanging hilap tadi fotokopi tapi tadi canak di ieu. Jadi pas ada ngeklaimkeun teh sok ada meniti awal, ada sering nyebut teh prarujukan klaimanana tadi nama. Mohon ieu seueuh Oh, mohon nomor SKTM, nomor kumplitannya dipikirna. Nomor HP, nomor Medik, nomor SKTM, nomor BPJS, pokoknya segala nomor yang tuliskeun anu kita dapat ya. Ya, Medik eta mohon eta pokoknya anu teh daftar jangan dulu pulang. Kemudian yang datang tong hilap haruskan apakah pernah berkunjung atau tidak, jadi langsung diisi rekamediknya. Kemudian kan dulu sudah sepakat kalau pulang pasien teh harusnya pagi, jangan sebelum jam 8. Kemudian mohon Ibu Teti itu aja setting si olahnya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini untuk operan gimana, ini saran aja dari saya. Gimana kalau operan 40 tiap kali piket? Atau gimana? Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan untuk laki-laki tim dari program sudah cukup? Tidak ada. UKM sudah cukup? UKP cukup ya? Dibenarkan kembali ya rekan-rekan ya. Jadi tetap kerjasamanya. Ya. Nah hari ini nanti ya langsung pulang, ini masih hari akreditasi ya, hari Sabtu kan. Jadi nanti kalau selesai ini ya tetap melaksanakan kegiatan reakreditasinya. Ya. Tidak ada yang mungkin ini ya saya sampaikan lagi. Tambahan aja untuk pelayanan, menyiapkan juga ya di pelayanan di puskesmas. Tetap ya kedisiplinannya juga harus dijaga ya, jangan sampai telat. Terus yang piket juga diusahakan ya kalau bisa operannya harus ada orang gitu ya, ada petugas lagi gitu ya. Jangan sampai keluarga pasien ke rumah saya terus itu. Dok, itu puskesmas kosong, tidak ada petugasnya. Gitu ya, jadi di pagi sebelum jam 8 udah ada yang ini kan, udah ada yang di puskesmas datang ke rumah. Jadi ya kita hindari lah hal seperti itu. Gitu ya. Terus tetap ya petugas tiket 2 orang, bisa jangan buat aturan sendiri. Minggu ini kan kita tujuannya dibuat 2 orang itu kan supaya nanti bisa saling membantu ketika ada kasus-kasus yang banyak korban gitu ya, misalkan banyak pasien yang datang gitu ya. Terus kemudian kalau ada yang merujuk itu kan bisa intinya bisa saling membantu gitu. Jadi kalau cuma dibuat bagi lagi ya percuma, nanti kita bikin jadwal satu orang nanti. Ya. Jadi tolong diperhatikan.
gitu ya. Ya perlu Ibu Tuti tadi ya di Konet juga tetap tidak hanya di Konet, mungkinnya di IGD ataupun di poli-poli lain tetap dijaga kebersihannya, gitu ya. Karena kita tidak bisa tetap mengandalkan ininya atau mengade ya misalnya. Itu. Ya mungkin itu kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin kita bisa akhiri kegiatan walk-in pada hari ini. Mudah-mudahan harapan saya tetap kompak gitu ya, kita tetap kompak, selalu bersemangat. Ajak rekan-rekan kalau dari mulai mengeluh, mulai loyo, diajak lagi gitu ya, karena kita mau menghadapi rekreasi juga peningkatan mutu juga harus lebih diutamakan gitu ya. Itu saja mungkin, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa tutup, untuk Ibu Bidan kan kemarin kita ada pelatihan Konet juga ya Dok ya, ada yang tertinggal. Mungkin nanti di forum Bidan aja ya untuk pembentukan apa namanya tim rakyat itu kan harus ada tim merah kuning hijau Dok. Jadi intinya harus bertiga gitu timnya. Nah itu harus didiskusikan lagi karena berhubung Bidan kurang juga gitu. Tutupnya sekarang aja, yang lain mah ditutup dulu nanti Bidan boleh pulang. ya, oke. Aku masih ada waktu saya. Untuk doa tutup mangga dipersilakan ke Pak Ali Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita sudah selesai dari awal sampai akhir dan lancar. Lebih barokah lagi, mari kita tutup dengan doa. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Warzuqna ridhoka wa taqwaka wa syakri wa amin ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, menyampaikan doanya. Mungkin acara bulan ini cukup sampai jam 11 ya. Terima kasih atas perhatiannya dan pada teman-teman yang sudah datang juga terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara memanggilmu, cahayanya menuntunmu. Buka matamu, semesta besertamu. Ibu Pertiwi menunggumu, ubah tangisnya jadi tarian. Penuh tawa bahagia kita melangkah. Tak ada yang bisa hentikanmu, tak ada yang bisa hentikan kita. Berlarilah bersamaku, jangan pernah jadi penakut. Demi Nusantara yang semakin sehat. Masa motor kecil bertiga? Kita, ceritamu ceritaku, inspirasi mimpi-mimpi kita. Demi Nusantara yang semakin sehat untuk Indonesia. Nusantara memanggilmu, cahayanya menuntunmu. Buka matamu, semesta mendukungmu. Ibu Pertiwi menunggumu, ubah tangisnya jadi tarian. Penuh tawa bahagia kita melangkah. Tak ada yang bisa hentikanmu, tak ada yang bisa hentikan kita. Berlarilah bersamaku, jangan pernah jadi penakut.
demi Nusantara yang semakin sehat. Itu tekad kita, ceritamu ceritaku, inspirasi mimpi-mimpi kita, demi Nusantara yang semakin sehat untuk Indonesia. Ada yang bisa hentikanmu, tak ada yang bisa hentikan kita. Berlarilah bersamaku, come on, jangan pernah jadi penakut, demi Nusantara yang semakin sehat. Itu tekad kita, ceritamu ceritaku, inspirasi mimpi-mimpi kita, demi Nusantara yang semakin sehat untuk Indonesia. Nusantara sehat,